Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, tetap rajin sholat, mengaji, dan menjadi anak soleh-solehah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5, pelajaran yang kedua pada semester 1, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Pada submateri, mari mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bagi yang baru bergabung di channelnya Pak Guru, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Anak-anak, sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Di sana disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 nama atau yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik dan indah. Nama-nama Allah yang baik dan indah. Anak-anak, adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini hanya ada 4 anak-anak. 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat adalah Al-Had. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah SWT berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari oleh manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Yang kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah SWT hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah SWT. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Dan sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, kondisinya dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan, atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan masih banyak lagi penyebabnya. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan.
Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum yang maha berdiri atau mandiri itu mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Jadi Al-Qayyum ini mengajarkan kepada anak semuanya untuk hidup mandiri, untuk melakukan sesuatu dengan sendiri, tidak harus selalu bergantung kepada orang lain, tidak harus selalu meminta bantuan kepada orang lain apabila anak-anak bisa melakukannya sendiri. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, Al-Ahad, yang Maha Esa, yaitu mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu esa, tunggal, satu. Coba anak-anak perhatikan arti surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid. Artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tak ada sekutu baginya. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Anak-anak, pembahasan selanjutnya adalah aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu meneladani 4 Asmaul Husna yang dijelaskan Pak Guru tadi dengan bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Al-Mumit. Tadi sudah dijelaskan Pak Guru bahwa Al-Mumit itu mengandung arti yang maha mematikan. Setiap yang bernyawa pasti mati. Itu kan manusia, hewan, tumbuhan akan mati semuanya. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi tangga menuju kebahagiaan. Anak-anak, bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Misalnya, anak-anak rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian anak-anak harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Misalnya, mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain, berbicara kasar, berbicara kotor, kemudian marah-marah, ya kan? Membicarakan kejelekan orang lain dan perbuatan jelek lainnya, itu harus dihindari. Selain itu, anak-anak juga membiasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Paham ya anak-anak ya? Jadi meneladani Asmaul Husna Al-Mumit dengan berperilaku dan bersikap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidupnya diakhiri dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, Al-Hayyu, yang maha hidup. Mengandung arti bahwa yang memberi hidup dan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidup atau mati itu di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum yang teratur, yang baik, yang halal, ya kan? Jangan berlebihan dan selalu menjaga kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain atau membantu orang lain itu adalah bersedekah dengan cara memberi makan, memberi minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Itu adalah perilaku kita meneladani Asmaul Husna Al-Hayyu. Kemudian yang ketiga, Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri.
mengandung arti bahwa Allah itu berdiri sendiri. Maka dari itu anak-anak dalam kehidupan sehari-hari harus memiliki semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang mengatakan, berdiri di atas kaki sendiri, berdikari. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu seperti merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari pakaian sendiri, mengambil sendiri sarapan, ya kan? Kemudian mencuci bajunya. Itu merupakan perilaku mandiri. Jadi ketika anak bisa melakukan itu, berarti anak-anak apa? Meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum, melakukan sesuatu dengan sendiri, melakukan pekerjaan dengan sendiri. Anak-anak, yang terakhir adalah Al-Ahad, yang Maha Esa, mengandung arti bahwa Allah itu Esa. Al-Ahad memberikan pelajaran kepada anak-anak, kepada kita semuanya agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Ini hampir sama dengan Al-Qayyum, ya. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah. Ya, kemudian anak-anak juga berdoa sendiri. Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau adalah tempat peminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Anak-anakku yang soleh dan solihah, demikianlah pembelajaran tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 5, pelajaran yang kedua, yaitu mengenal Allah SWT melalui Asmaul Husna. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.